Saya mengajak saudara membuka Alkitab Perjanjian Baru dari surat 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 8. Kita ingin mengikuti jejak Tuhan dan mencari kehendak-Nya. Karena akibat apa atau hal apa yang akan terjadi pada diri masing-masing kita di hari esok, lusa, minggu depan, atau bulan depan, atau tahun depan? Jawabannya adalah tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan menimpa kita seiring bergeraknya waktu. Tetapi Tuhan Yesus adalah satu sosok manusia yang tahu segala rentetan peristiwa yang akan menimpa dirinya dan menimpa dunia ini di masa-masa mendatang. Di zaman ini, di tahun 2020-an, ulasan tentang kematian dari ucapan-ucapan Yesus tidak terpikirkan dalam hidup saya kalau saya harus mendengar banyak kasus-kasus yang mematikan dalam waktu hampir 2 tahun ini. Hanya ini adalah waktu dalam hidup saya di mana saya melihat skor kematian setiap harinya, bukan skor tentang olahraga. Saudara dan saya harus mengakui bahwa hidup adalah terminal kesakitan bagi semua kita yang hidup. Di tingkat dunia, setiap tahunnya 60 juta manusia meninggal. Dan sekitaran 500.000 yang meninggal di negara kita. Dan mereka yang meninggal ini akan hidup kekal baik di neraka atau di sorga. Yang membedakannya hanyalah hubungan antara mereka dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah mereka yang meninggal itu menganggapnya penyelamat atau hakim? Persepsi populer tentang Yesus adalah sosok yang dikenal pembawa damai dan sukacita atau kasih. Yang seperti ini bukan gambaran lengkapnya. Satu pertanyaan yang muncul dan kita wajib pikirkan bersama, yaitu apa yang akan terjadi dengan mereka yang menolak Yesus. Ini adalah berita yang paling penting yang dunia akan mendengar tentang Dia, dan gereja adalah pusat proklamasi untuk berita keselamatan ini. Ada satu berita yang menarik bagi saudara, adalah bagaimana caranya agar saudara mengenal Yesus. Untuk itu kita akan membaca teks Alkitab Perjanjian Baru dari 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 8. Kita mulai dari ayat yang ketiga. Karena kuasa ilahinya yang telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuat menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Di ayatnya yang ketujuh menyinggung tentang hal kasih.
Dan berbicara tentang kasih berarti kita berbicara tentang karakter dan sifat Tuhan Yesus sendiri. Dan kita hubungkan dengan Yohanes 3 ayat 16 yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Tuhan Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Memang Tuhan Yesus ingin agar kita semua manusia ini hidup bersama-sama dengan Dia. Tetapi satu masalah yang sangat penting, yaitu supaya cocok dengan tema ini, maka saya akan mengambil ayatnya yang keempat dan ayat yang merupakan inti bahasan yang pada kesempatan ini saya akan bahas karena berbicara tentang kodrat. Kita mendengar bersama ayatnya yang keempat. Dengan jalan itu, jalan yang mana? Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudara, saya mohon menyimak satu penggalan kalimat yang berkata, kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Apa artinya kodrat ilahi? Apa artinya kodrat yang sebenarnya? Sebaiknya kita menyimak kembali Kejadian pasal 1 ayat 26, baru kita mengetahui apa arti kodrat yang sesungguhnya. Kejadian pasal 1 ayat 26, berfirmanlah Tuhan Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas 1. Ikan-ikan di laut, 2. Burung-burung di udara, 3. Ternak-ternak, sapi, kerbau, kuda, kambing, ayam, itik, dan lain-lain sebagainya. 4. Atas seluruh bumi. 5. Atas segala binatang melata. 6. Dan semua yang merayap di bumi. Saudara-saudara, iblis sudah tahu planning ini. Sehingga iblis rencana untuk kup. Apa artinya kup? Mengambil alih kekuasaan. Dan bagi iblis, pucuk dinanti ulam tiba. Pada saat Tuhan Allah memberi ketetapannya yang tertulis dalam Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Momen ini sangat dinantikan oleh iblis. Ketika Hawa berdiri dekat-dekat ke pohon itu, maka terjadilah dialog yang menegangkan antara iblis dan perempuan Hawa di bawah pohon yang ditulis pada Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan 6. Pada saat Hawa memetik buah pohon itu dan memakannya, di saat itu pula terjadilah apa yang disebut transfer of power, pengalihan kekuasaan dari tangan manusia ke tangan iblis. Dan Tuhan Yesus pun tahu tentang ini, sehingga muncul satu dialog yang ditulis oleh penginjil Lukas, tepatnya Lukas pasal 4 ayat 6 sampai dengan 7, atau Matius pasal 4 ayat 8 sampai 9. Pertanyaannya adalah, siapa yang berani sogok iblis untuk mengembalikan kekuasaan itu? Tidak ada. Siapa yang berani beli kita atau sanggup bayar kita supaya kita bebas dari apa yang disebut dengan kodrat dosa itu? Hanya satu sosok, yaitu Tuhan Yesus. Dia tidak punya keturunan, dia tidak punya anak, dia tidak punya duplikat, hanya satu saja, dia tidak punya kawan-kawan. Ketetapan Tuhan bahwa
dosa hanya dapat dibeli dengan darah, dan darah Yesus sudah menebus kita. Kalau sampai dengan hari ini pun saudara belum tahu ini, maka betapa konyolnya dan berapa naasnya nasib saudara ketika saudara menghadapi pengadilan Kristus, yaitu putus napas dan berhadapan dengan Dia di kekekalan. Dosa itu sangatnya luar biasa. Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upahnya adalah maut. Roma pasal 6 ayat 23 yang berkata bahwa sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya ulangi, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tandanya bahwa manusia berkodrat dosa itu di ayat yang mana? Itu Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu menyematkan kepada mereka. Di ayat 23, setelah menyematkan, Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Simak ulasan saya minggu yang lalu, dan kalau saudara ikuti channel ini pasti tahu. Setelah menyematkan kulit binatang pada manusia, maka kodrat manusia sudah berubah menjadi kodrat dosa. Kalau saudara belum paham, kita baca lagi Kejadian pasal 5 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnya dia menurut rupa Allah. Kejadian pasal 5 ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Nya di situ Adam. Rupa Allah di mana? Hilang. Berarti mulai dari saat itu manusia berkodrat dosa pada saat diusir keluar dari Taman Eden. Untuk masuk kembali ke Taman Eden atau Yerusalem baru hanya lewat satu jalan saja. Dan jalannya di mana? Tadi di ayat 4 kita sudah omong dengan jalan itu. Jalan yang mana? Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Itulah yang disebut dengan jalan itu. Rasul Petrus menulis di ayat 4 yang berkata, dengan jalan itu, saya sudah jelaskan tadi, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Janji yang mana? Dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Sekarang kita berbicara tentang janji yang berharga. Janji yang berharga yang Tuhan Yesus pernah katakan, yaitu pertama, Yohanes pasal 5 ayat 24. Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ini janji yang luar biasa. Janji kedua, Matius 28 ayat 18. Kata Yesus kepada murid-muridnya dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga atau di langit dan di bumi. Janji ketiga, Markus 16 ayat 18. Sekalipun kamu atau mereka minum racun maut, kamu atau mereka tidak akan mendapat celaka. Kamu atau mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh.
Janji yang keempat, Lukas 24 ayat 47. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Tetapi untuk kita dapat janji ini atau menganugerahkan kepada kita janji-janji ini, Tuhan Yesus pernah berbicara di dalam Lukas pasal 13 ayat 23 yang berkata, "Berjuanglah kamu untuk masuk melalui jalan yang sempit itu, karena banyak orang berusaha tetapi tidak akan dapat." Supaya dapat jalan sempit dan memperoleh janji-janji itu, kita harus melalui 7 tingkatan. Tingkatan ke-7 itu ditulis dalam ayatnya yang ke-5 sampai dengan yang ke-8. Saya ringkas saja. Tingkat yang pertama, Anda harus punya iman ditambah dengan kebajikan. Kalau tidak tahu kebajikan itu apa, kebajikan artinya moral, perbuatan, sikap, tindak tandukmu setiap hari. Tingkat yang kedua, setelah Anda memperoleh kebajikan yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, saudara harus ditambah dengan pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Pengetahuan tentang kebenaran. Setelah Anda punya pengetahuan tentang kebenaran, maka harus ditambah lagi dengan penguasaan diri. Ini yang terlalu berat. Manusia yang masih berkodrat dosa untuk mengendalikan dirinya terlalu sulit. Setelah Anda berhasil memperoleh penguasaan diri itu di tingkat yang keempat, maka harus ada lagi ketekunan, tambah lagi dengan ketekunan. Mau naik tingkat kelima, maka ketekunan itu harus saudara tambahkan dengan kesalehan. Kesalehan itu artinya kodrat ilahi tadi yang Petrus sebutkan di ayat 4 itu. Kita dapat mengenakan kodrat ilahi. Setelah Anda memperoleh kodrat ilahi, maka saudara harus tambahkan lagi dengan kasih terhadap saudara-saudara. Dan tingkat yang terakhir adalah kasih saudara-saudara itu, saudara harus tambahkan dengan kasih untuk semua orang. Untuk lulus atau tamat 7 tingkatan ini, saudara tidak hanya bermodalkan sembahyang saja atau pergi ke gereja saja. Harus belajar giat dan ingat kepada pesan Tuhan Yesus di Lukas 13 ayat 23-24 yang tadi saya sudah sebutkan ayatnya. Ada satu kodrat lagi yang disebutkan dalam penginjil Lukas. Kita akan bahas ayat itu di pertemuan kita yang berikut, yaitu Lukas 12 ayat 51-52. Dia menyebutkan kodrat pemisahan. Apa sesungguhnya kodrat pemisahan itu? Ada 5 anggota dalam satu keluarga akan berpisah-pisah. Ini dalam, sebaiknya dia pada sesi yang lain lagi. Tapi kali ini kita hanya berbicara tentang kasih yang Tuhan Yesus ajarkan. Yaitu Yesaya berkata bahwa dia adalah Raja Damai. Yesaya 9 ayat 5-6. Sakaria imam besar atau ayah Yohanes Pembaptis berkata juga bahwa ketika ia datang atau hadir di bumi, maka ia akan memimpin kita kepada damai. Yesus berkata kepada para pengikutnya di ruangan atas pada malam sebelum pengkhianatan atas dirinya, "Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu." Sebenarnya Yesus ingin mendeklarasikan bahwa ia membawa kerajaan rohani ke dalam dunia, yaitu damai. Roma pasal 14 Paulus sudah menulis tentang ini. Dan di suatu hari nanti akan ada kerajaan damai yang sebenar-benarnya. Semuanya benar, Tuhan adalah Sang Kasih itu sendiri. Kristus adalah penjelmaan dari kasih itu sendiri yang tadi disebutkan di ayat 7, yaitu penjelmaan atau pengulangan dari Yohanes pasal 3 ayat 16 yang berkata, "Karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Sama artinya dengan ia memberi putranya untuk membeli keselamatan bagi kita. Yesus mencintai milik kepunyaannya yang ada dalam dunia sebanyak-banyaknya tak terbatas. Dia adalah sumber kasih.
Dia adalah sumber damai, tapi itu bukan ulasan atau cerita lengkapnya. Yesus menganjurkan kepada murid-muridnya dan orang banyak untuk meninggalkan agama buatan manusia, dominasi nabi-nabi palsu yang menuntun mereka atau menuntun manusia menuju hukuman kekal. Ia mengatakan kepada murid-muridnya untuk takut akan Tuhan, dan ini ia anjurkan supaya murid-muridnya mengatakan kepada dunia tentang ini. Ia mengatakan kepada mereka untuk mengakuinya sebagai Tuhan dan Mesias. Ia mengatakan kepada mereka untuk menaruh kepercayaan hidup mereka kepada Roh Kudus. Ia mengatakan kepada mereka untuk yang bernuansa materialisme dan bujukan atau sedaksan dunia. Ia sedang mengatakan kepada mereka untuk mendekat kepada Dia sebagai penyelamat. Dan Yesus mengatakan semua ini dengan urgensi yang tinggi. Ia juga menegaskan dalam Lukas 12:40 untuk bersiap-siap sedia karena kedatangannya pada waktu yang tidak disangkakan. Pengadilan terbayang di kaki langit. Yesus menjelaskan pengadilan di ayat 49 dari Lukas 12. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan aku sungguh mengharapkan api itu telah menyala. Yohanes Pembaptis juga awalnya memperkenalkan Yesus sebagai pendahulunya dengan mengatakan, ya aku membaptis dengan air, tetapi ia yang datang yang dimaksud Yesus akan membaptis kamu dengan roh dan api. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih Anda sudah beserta dengan saya. Amin.